Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6A dan kelas 6B SD Muhammadiyah Sangatta Utara? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya, meskipun sudah hampir 8 bulan kita berada di rumah karena pandemi COVID-19, tapi tidak menjadikan kita tidak bersemangat untuk belajar. Baik anak-anak, di pembelajaran PKN kita hari ini, insya Allah kita akan belajar tentang keberagaman sosial budaya ekonomi di masyarakat Indonesia. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa bersama. Kita mulai dengan membaca umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman sosial budaya dan ekonomi bersama Ustazah Nelly Mailawati. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari ini, siswa dapat menyebutkan keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dengan membaca, melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu mempresentasikan berbagai manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Nah, anak-anak, deskripsi keberagaman bangsa Indonesia. Anak-anak tentunya sudah tahu apa itu pengertian keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Indonesia terdiri dari pulau-pulau ya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok. Setiap pulau memiliki budaya yang berbeda. Keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa ini, anak-anak, terbentuk karena kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda-beda. Pengaruh budaya asing yang disesuaikan dengan budaya Indonesia. Nah, keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia meliputi keberagaman rumah adat. Kita lihat anak-anak, setiap daerah, setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Kemudian, keberagaman tari daerah. Begitupun dengan tari daerah. Budaya bangsa kita ini kaya akan ragam, ya, termasuk seni tari. Keberagaman alat musik. Setiap daerah memiliki alat musik yang berbeda dengan daerah lainnya. Dan yang keempat, keberagaman lagu daerah. Kemudian keberagaman sosial dan ekonomi. Secara ekonomi ada golongan ekonomi lemah, ekonomi menengah, dan ekonomi kuat. Ada juga yang menggunakan istilah prasejahtera, sejahtera 1 dan sejahtera 2. Secara pendidikan ada kelompok penduduk yang berpendidikan PAUD, SD, SMP atau setingkat SMP, SMA, SMK atau madrasah aliyah, dan perguruan tinggi. Secara politik ada golongan berdasarkan partai atau afiliasi politik. Berdasarkan mata pencarian atau profesi ada golongan nelayan, tani, pedagang,
wira swasta, PNS, TNI, Polri, politisi, guru, dokter, dan sebagainya. Nah, anak-anak, dari penjelasan ini kita amati lingkungan sekitar kita, masyarakat sekitar kita ya. Banyak sekali keberagaman sosial dan ekonomi yang ada di lingkungan kita. Inilah kayanya Indonesia dengan keberagaman budaya dan keberagaman sosial serta ekonominya. Nah, anak-anak, kita tadi melihat ada profesi sebagai guru, profesi dokter, pedagang, ya, penjual jasa. Nah, kita lihat apa manfaat keberagaman profesi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, memenuhi aneka kebutuhan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial, tidak ada manusia yang hidup sendiri, butuh orang lain. Nah, karena sifat sosialnya ini, maka keberagaman profesi sangat membantu ya manusia untuk bisa hidup dengan baik. Misalnya saat kita tidak punya bahan makanan, kita bisa ke pedagang penjual bahan makanan. Saat kita tidak punya ikan ya, kita bisa mencari ke pasar, mencari ke pedagang yang dipasok oleh para nelayan. Kemudian manfaat keberagaman yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi. Yang kelima, menumbuhkan rasa saling peduli dan bersaing secara sehat. Nah, anak-anak, ini tadi penjelasan singkat Ustazah tentang keberagaman sosial budaya, keberagaman ekonomi, dan profesi tentunya ya. Nah, ini anak-anak, silakan anak-anak amati di lingkungan masyarakat kalian, masyarakat terdekat kalian ya, di lingkungan kalian tentang keberagaman yang ada. Nanti pekan depan kita akan bahas selanjutnya tentang keberagaman di masyarakat Indonesia. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga senantiasa semangat, semoga senantiasa Allah berikan curahan ilmu kepada kita. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.